Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaji kita di surat Al-Ahzab sekitar ujian-ujian keimanan. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, Allahumma la tabtalina fa innaka ini btalaitana fadahtana. Intinya, ya Allah, jangan sampai kami ini mengalami sebuah ujian yang kemudian menampakkan hakikat keimanan diri manusia itu. Atau dengan kata lain, kita harus selalu minta tolong kepada Allah. Jangan sampai sebuah ujian kehidupan itu kemudian membongkar jati diri kita yang sesungguhnya. Apakah imannya ternyata masih tanggung, ya, yang disebut dengan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, ya. Begitu menghadapi ujian, maka terlihat ternyata imannya masih ala harf, ya. Ibarat orang yang berjalan di pinggir atau di tepi jurang atau tepi tempat yang tinggi yang cenderung mudah jatuh, ya. Atau terlihat fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Jadi orang menjadi manusia yang menyikapi sebuah ujian itu terasa seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Al-Ankabut ayat 10, ya. Tentu apa yang dibahas atau ujian-ujian keimanan yang dibahas di surat Al-Ahzab ini ujian sebetulnya tingkat tinggi, ya. Yang kalau saja orang-orang yang diceritakan, ya, di ayat ini berhasil, maka sungguhnya peristiwa Al-Ahzab itu akan meningkatkan derajat mereka setinggi-tingginya, ya. Yang Allah sebut nanti orang-orang yang kuat menghadapi ujian-ujian itu Allah sebut dengan istilah as-sadiqin, ya. Yaitu yang disebut di ayat ke-24, ya, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Yang enggak kuat disebut munafiqin, wa yu'adzibal munafiqina, ya, insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima, ya. Itulah yang harus terbangun mindset di pikiran kita tentang ayat-ayat ini. Apakah meyakini, ya, tidak ada keimanan yang tanpa ujian. Berharap kepada Allah agar kuat menghadapi ujian, ya. Jadi sampai di ayat ke
17, ya, salah satu atau inti daripada keengganan kaum munafikun terhadap dukungan terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-wahnu, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia artinya tidak mendambakan kehidupan akhirat yang lebih baik dan takut mati, sehingga rasa takut matinya itu dibungkus dengan berbagai macam alasan, apakah mengatakan inna buyutana aurah, ya, apakah dengan mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Di ayat berikutnya ini, ayat 18 dan seterusnya ini, ya, semakin membongkar, ya, karakter atau sifat orang-orang yang, ya, selama ini diyakini sebagai orang-orang beriman, ya. Namun begitu terjadi sebuah, ya, momen, sebuah event yang besar di mana kaum muslimin sedang menghadapi tekanan yang berat dari Al-Ahzab, ya, dari semua orang kafir yang ada di jazirah, ya, di jazirah Arab itu, ya, mulai terbentang mulai dari, ya, pokoknya seluruh Hijaz yang ada, ya, seluruh daerah Hijaz semuanya bersatu untuk menghancurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah terlihat kelompok-kelompok yang disebut dengan al-mu'awwiqin. Ini kelas berat lagi ini, ya. Jadi mu'awwiqin itu orang yang tidak mau mendukung perjuangan Islam, ya, atau tidak mau mendukung semua kegiatan yang fisabilillah, ya, gak suka, ya, apalagi menginfaki gitu, ya, itu nggak dilakukan, ya. Kemudian lebih berat lagi, dia menghalangi orang yang mau, ya, mendukung sebuah kegiatan fisabilillah, ya. Jadi sudah nggak suka misalnya dengan majelis ilmu, ya, tapi malah menghalangi, ya, merekayasa agar majelis ilmu itu misalnya bubar, nggak bisa terselenggara, ya, itu disebut dengan mu'awwiqin, ya. Jadi alangkah sengsaranya manusia itu, ya, ketika pribadi jahatnya diketahui oleh Allah. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Allah mengetahui, Allah tahu kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok yang senantiasa menghalangi kegiatan-kegiatan fisabilillah, ya. Dalam hal ini menghalangi orang-orang yang ingin mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya. Ya, padahal di ayat yang lain, alangkah mulianya orang yang diketahui oleh Allah dalam ketaatan, ya. Apakah misalnya qad ya'lamu ma antum alaih, ya. Sungguh Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail. Inna rabbaka ya'lamu. Ya. Itu ya'lamu yang
yang positif yang harus didambakan oleh manusia, ya. Tapi alangkah sengsaranya manusia yang diketahui oleh Allah berada di dalam kondisi-kondisi yang tidak diridhai oleh Allah menjadi mu'awwiqin. Ya. Dalam pelajaran bahasa Arab yang sifatnya nahwu, ya, biasanya qad itu bermakna kadang-kadang, ya, apabila bertemu dengan fi'il mudhari', ya. Qad yahduru, maka artinya qad yahdurut tilmidhu, maka artinya apa? Murid itu kadang-kadang hadir. Tapi kalau bertemu dengan fi'il madhi, ya, maka artinya sungguh qad hadarat tilmidhu, ya. Sungguh murid itu benar-benar hadir. Ya. Itu bedanya makna qad saat bertemu dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya. Namun dalam Al-Quran ketika fi'il itu fa'ilnya atau subjeknya adalah Allah, maka nggak mungkin diartikan kadang-kadang. Nggak mungkin artinya kadang-kadang Allah mengetahui orang-orang yang menghambat, ya, jihad di jalan Allah. Ya. Jadi ketika bertemu dengan fi'il mudhari' kemudian fa'ilnya atau subjeknya Allah, tetap qadnya bermakna sungguh-sungguh, ya. Jadi maknanya seperti seperti qad bertemu dengan fi'il madhi. Sungguh Allah, ya. Ya, tentu dibutuhkan kata taukid atau penegasan karena memang objek yang diajak bicara, ya, membutuhkan penegasan, ya. Bil khusus kelompok mu'awwiqin itu sendiri, kelompok munafikin, ya, butuh penegasan bahwa Allah benar-benar tahu, ya. Kelompok-kelompok yang mu'awwiqin. Jadi kalau artinya sungguh-sungguh, apa yang terjadi kalau dirubah saja menjadi fi'il madhi, ya. Kalau fi'il madhi bacanya gimana? Qad alimallahul mu'awwiqin. Ya. Qad alimallahul mu'awwiqin. Ya. Kalau diganti fi'il madhi maka maknanya, ya, maknanya hanya untuk istilahnya berlaku untuk peristiwa, ya, peristiwa di zaman itu saja, ya, yaitu tahun 5 Hijrah bulan Syawal, ya. Padahal Al-Quran harus bisa ditadabburi sepanjang zaman, ya. Jadi dengan dipilih fi'il mudhari' qad ya'lamu, ya, agar berlaku bahwa kemahatauan Allah terhadap segala sesuatu termasuk mu'awwiqin sepanjang zaman itu akan terus berulang. Jadi kalau pakai fi'il madhi maka hanya sekedar menjelaskan peristiwa di bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah, ya. Maka digunakan fi'il mudhari', ya, yang salah satu fungsinya fi'il mudhari' itu adalah listimraril fi'il, ya, untuk menunjukkan sebuah kejadian, ya, kejadian yang terus berlangsung, ya. Bahwa Allah Maha tahu terhadap kejahatan mu'awwiqin itu dari zaman dulu
sampai yang akan datang. Sampai saat ini Allah selalu tahu orang-orang yang berperan atau berada dalam posisi mu'awwiqin. Ya. Maka hati-hatilah menjadi orang-orang yang mu'awwiqin. Ya. Bersyukurlah ketika kita melihat ya manusia-manusia ya dengan nama Islam, dengan latar belakang Islam, dengan organisasi Islam, ya. Tapi pekerjaannya minal mu'awwiqin. Ya. Pekerjaannya hanya bagaimana supaya umat Islam itu jangan sampai taat kepada Allah. Ya. Bagaimana supaya umat Islam itu ya Islamnya itu apakah dengan Islam liberal, apakah dengan Islam Nusantara, itu kan Islam yang sudah di rekayasa tertentu. Ya. Maka mereka sungguhnya termasuk orang-orang yang disebut dengan qad ya'lamullahul mu'awwiqin. Ya. Ya. Jadi apalah artinya ya duit beratus-ratus miliar, tapi di sisi Allah ya menjadi orang-orang yang dibenci karena posisinya mu'awwiqin, ya. Selalu menghalangi manusia, merekayasa umat manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Lebih berat lagi mereka menjadi orang-orang yang berkata ya. Berkata itu bisa maksudnya menyeru ya. Menyeru kepada saudara-saudara mereka halumma ilaina ya. Marilah bergabung bersama kami. Halumma itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ismu fi'lin ya. Kata yang ya statusnya isim tapi maknanya ya, kata kerja. Sedikit ya belajar nahwu, namanya ismu fi'lin ya. Kata ismu fi'lin itu dalam Al-Qur'an banyak ya. Kalau ibu-ibu baca surat Al-Mu'minun itu ada hayhata lima tu'adun. Itu ismu fi'lin madin. Isim fi'il yang bermakna kata kerja madhi. Ya. Ya, sangat jauh, sangat tidak mungkin. Ya. Hayhata. Ya. Halumma ini ismu fi'li amrin. Ya. Isim tapi bermakna fi'il amr, kemarilah. Ya. Halumma ilaina. Ya. Kalau ibu-ibu baca surat Yunus ada kata makanakum wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum. Ya. Makanakum itu isim fi'il amr. Ya. Makanakum artinya apa? Ya. Tetaplah di sini, jangan pergi-pergi. Makanakum. Ya. Ya. Kalau ibu-ibu baca surat Al-Maidah ya, ada ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum juga isim ya, fi'il artinya ilzamu ya. Adalah perhatikan dirimu saja, alaikum anfusakum ya. Nah, itulah sedikit pelajaran bahasa Arab ya. Halumma ilaina, kemarilah bergabung bersama kami. Ya. Ini ya, ketika sudah menjadi mu'awwiqin, maka sekaligus ya manusia itu menjadi qailin, ya. Ya, aktif ya, mengajak orang ya,
mengajak orang supaya juga berada di dalam kesesatan atau kemunafikan yang menjadi pilihannya. Ya. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Ya. Ketika Allah mengatakan saudara-saudara mereka, ya, maka diungkapkan dengan kata ikhwanihim. Ya. Ikhwanihim. Ikhwanihim itu dari kata apa? Ukhuwah. Ya. Ya, dari ayat ini, begitu juga ada di ayat yang lain. Misalnya kalau ibu-ibu baca surat Al-Hasyr ayat 11, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru, ya. Li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, ya. Menunjukkan bahwa berukhuwah itu bisa, ya, berlaku untuk sebuah atau ukhuwah negatif, ya, atau berukhuwah positif, ya. Ya, dalam bahasa Indonesia ukhuwah itu bisa bermakna bersahabat akrab gitu, ya, ya, ya. Berkomunitas, ya, berkomunitas yang spesial, ya, bukan asal ngumpul, ya. Jadi terjemahan yang ada memang sangat dangkal, ya. Ukhuwah apa artinya? Bersaudara, ya. Ya, tapi dalam pelaksanaannya, ya, berkomunitas, bersahabat karib, itu disebut dengan ukhuwah, ya. Ya, maka ukhuwah itu bisa untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang negatif. Di ayat ini ataupun di surat, ya, di surat Al-Hasyr ayat 11, ya, itu contoh-contoh ukhuwah yang negatif, ya. Berarti ukhuwah negatif itu adanya kondisi hati, ya, mencintai dan mendukung orang-orang yang tidak soleh, ya. Orang-orang yang berstatus mu'awwiqin. Maka di ayat ini Allah mengingatkan hati-hati, ya, berukhuwah dengan kelompok-kelompok yang jelek, ya. Khawatirnya, ya, ketika kelompok jelek itu mengajak kepada kejelekan, akhirnya manusia itu terbawa, ikut mendukung. Ya. Kenapa? Ya karena ukhuwah, ya. Ya, atau dalam bahasa kita karena, ya, solidaritas. Ya. Nggak enak kalau nolak, dia kan sahabat kita. Ya. Nggak enak nolak, ya. Masalahnya dia perhatian sama kita. Ya. Padahal ukhuwahnya, ya, fi sabilit taghut, ya. Bukan ukhuwah fi sabilillah, ya. Ya, puncak kesesatannya ketika manusia itu, ya, karena ukhuwah yang jelek itu sampai misalnya bersedia mendukung dengan hartanya, ya. Ya. Ini kegiatan jelek ini, kegiatan ingin merusak Islam ini butuh dana 100 juta, ya. Wah, demi solidaritas ngasihlah walaupun 1 juta, ya. Maka Allah katakan, ya, harta yang disalurkan untuk mendukung kejahatan itu akan menjadi menjadi penyesalan yang luar biasa dan menjadi satu hal yang bisa menggiring manusia itu ke neraka. Sebagaimana infak yang positif itu menunjukkan, ya, wala atau loyalitas manusia itu kepada kebenaran, ya.
Maka juga berlaku dalam kebatilan. Ketika walaknya manusia itu, dukungan manusia itu kepada kebatilan sangat kuat di dalam dirinya, itu juga ditunjukkan dengan kesiapan mengeluarkan hartanya. Ya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ya. Kenapa orang kafir itu digiring ke neraka? Ya, karena ya, kebenciannya terhadap Islam, perjuangannya untuk menghancurkan Islam membuat mereka siap mengeluarkan hartanya, ya, sebagaimana Abu Lahab ya, mengeluarkan semua hartanya untuk memerangi Rasulullah, sehingga Allah abadikan sikapnya itu dengan mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ya. Kekayaannya sih keren ya, keren. Istilahnya bermiliar-miliar ya. Tapi karena untuk membiayai memerangi Rasulullah, Allah katakan tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya. Semua kegiatan Abu Lahab itu gagal total. Ya. Harta yang banyak nggak ada gunanya semua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Padahal harta yang banyak itu ketika diinfakkan untuk di jalan Allah, justru itu yang akan menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya. Tapi karena salah infak, justru harta itu ya, sayasla naron dzata lahab. Justru harta itu mengantarkan manusia ke neraka Allah yang menyala-nyala. Ya, sebagaimana disebut di surat Al-Anfal, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ya. Begitulah para ulama mengambil pelajaran dari ayat ini. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Ya, ya. Ya, tentu apabila saya ingin berukhuwah dengan kelompok yang katakan kelompok mubah misalnya ya, ya kelompok cuma ngumpul-ngumpul saja ya. Ya, ya. Tapi ada misi dakwah misalnya, maka insya Allah ya menjadi orang yang waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya. Walaupun harus tetap lebih waspada ya. Ya. Harus lebih menguatkan niatnya, jangan sampai awalnya sih niatnya ingin mempengaruhi, ingin gaul katanya kan ya. Tapi ya, setelah di lapangan justru ya terbawa oleh arus itu. Jadi wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina itu juga diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu sangat ditentukan oleh agama sahabat-sahabat akrabnya. Al-mar'u ala dini khalilihi, bersahabatnya dengan yang senang Al-Qur'an, insyaallah senang Al-Qur'an. Bersahabatnya dengan yang suka hura-hura, ya joget-joget, ya ke bawahlah joget-joget. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah kalian memperhatikan ya bergaulnya dengan siapa ya, agar tidak terfitnah oleh pergaulan. Ya. Karena pergaulan itulah yang memudahkan orang seperti di ayat ini ya. Ketika diajak untuk menghalangi kebaikan, maka mereka menyambutnya. Ya. Yang tidak mustahil bukan semata-mata karena misinya, tapi karena ukhuwahnya itu. Ya. Nggak enak dia kan ya, sudah lama bersama kita, perhatian kepada kita. Ya. Karena ukhuwah itu walaupun istilahnya cuma ukhuwah ya, cuma
ukhuwah istilahnya ukhuwah persahabatan, ukhuwah sebutlah alumni ya. Ya, kadang-kadang juga bisa memiliki daya rekat yang baik ya. Ya. Apakah saling menolong, saling meringankan beban satu dengan yang lain, itulah ukhuwah ya. Ya, karena itu jika ukhuwah yang sifatnya yang misinya hanya minimal mubah, itu bisa saja ada peluang-peluang kebaikan, maka terlebih dalam ukhuwah yang di jalan Allah, ukhuwah karena ilmu ya. Ukhuwah karena ingin sama-sama belajar Al-Quran, ukhuwah karena sama-sama ingin menjadi hamba-hambanya yang lebih taat kepada Allah ya. Tentu itu lebih mulia di sisi Allah dan tidak mustahil, termasuk amal yang disebut oleh Rasulullah 7 manusia yang akan dinaungi di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah 2 manusia yang berukhuwah karena Allah. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Wa la ya'tunal ba'sa illa qalila. Ya. Namun demikian, orang-orang yang mu'awwiqin atau qailina li ikhwanihim halumma ilaina itu ya, masih juga berusaha menunjukkan identitas keislamannya ya, dengan tetap menghadiri sebuah peperangan ya. Ya, tetap dia datang ke Al-Ahzab, tetap dia datang ke peristiwa Uhud ya. Namun kalaupun datang itu maunya sebentar saja. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak mendatangi sebuah momen peperangan kecuali sebentar. Ya. Ya, ini makanya penting ya menghadiri kebaikan dengan durasi sebentar, itu penting diwaspadai ya. Tidak mustahil. Kenapa sebentar? Oh ya karena ada acara lain. Kenapa sebentar? Oh ya karena karena ada kepentingan lain dan seterusnya ya. Perlu diwaspadai ya, dalam arti jangan sampai kemudian dari sisi itu setan masuk ya, menjadikan manusia itu ketika bersama orang beriman ya, akhirnya maunya sebentar terus ya. Dan nggak berhenti-berhenti. Momen ini alasannya karena ini, momen ini alasannya karena itu ya. Akhirnya nggak mau hadir sama sekali ya. Padahal dia bisa hadir. Inilah yang diingatkan oleh Allah, wala ya'tunal ba'sa illa qalila ya. Karena ya tadi ya, ketika manusia itu sudah tidak nyaman bersama orang-orang baik ya, maka apapun kebersamaan bersama orang-orang baik itu menjadi tidak berkenan di hatinya ya. Sehingga mereka istilah kita apa itu, setor muka ya. Ya tentu kalau setor muka, Allah Maha tahu dengan alasan-alasan yang baik, insya Allah itu menjadi sidqun niyah ya. Sebetulnya itu nggak bisa ya, sebetulnya memang nggak bisa hadir ya, tapi karena masih ingin menunjukkan ya dukungannya terhadap acara itu, maka dia setor muka. Nah, itu menjadi positif ya. Ya, tapi kalau setor muka sekedar dinilai bahwa fulan udah hadir kok ya, atau istilah kita fulan udah absen, padahal cuma absen doang, bisa absen pergi misalnya ya. Ya, secara terus menerus ya, ini
ya harus diwaspadai ya, sebagai satu kondisi hati yang tidak nyaman berukhuwah dengan orang-orang yang baik ya. Ya. Jadi kalau nggak nyaman berukhuwah atau berlama-lama dengan orang baik, jadi maunya berukhuwah dengan siapa lagi ya? Maunya nyaman bersama siapa lagi, berlama-lama bersama siapa lagi kalau bukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ya. Ya, itu yang harus diwaspadai pada ayat wala ya'tunal ba'sa illa qalila ya. Asyuhatan 'alaikum ya. Ditambah lagi sifat ya asyuhatan 'alaikum ya. Asyuhah itu dari kata apa? Asyuh ya. Asyuh itu artinya pelit ya. Dia lebih canggih daripada kata al-bukhlu ya, al-bukhl ya. Kalau ibu-ibu baca surat Muhammad di situ ada kata bukhl ya. Faman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Adapun ya disebut asyuh ya, orangnya disebut syahih ya, al-bukhl orangnya disebut bakhil ya. Maka ketika ayatnya menyebut asyuh itu menunjukkan rasa pelit yang di atas al-bukhl. Jadi kalau al-bukhl itu ya pelitnya dalam bab harta. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Jadi kalau disebut asyuh ya, itu tidak hanya pelit dalam harta ya, ya. Maka pelitnya itu dalam segala hal yang kira-kira membuat orang lain, khususnya Rasulullah dan para sahabatnya di ayat ini ya, menjadi enak ya. Jadi kalau kita membantu sebuah acara itu kan memberi keenakan. Ya. Tapi orang-orang munafik Allah sebut ya, tidak saja dengan hartanya mereka itu anti memberikan dukungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dukungan apapun tidak akan diberikan. Ya. Apakah misalnya dukungan tenaga misalnya, ya nggak mau memberikan. Ya. Apakah dengan dukungan membantu sosialisasi sebuah acara, wah itu nggak bakal dilakukan. Itulah disebut dengan asyuh. Ya. Intinya ketika manusia itu ya tidak ingin melakukan kebaikan sekecil apapun ya terhadap orang lain, itu namanya asyuh. Ya. Ya. Orang lain misalnya haus cuma butuh air gelas yang cuma 500, nggak akan dia kasih. Kan cuma 500, enggak, pokoknya saya kalau buat dia nggak saya akan kasih. Itu namanya asyuh, padahal cuma 500. Atau mungkin airnya gratis, tinggal mencet saja, nggak mau juga. Abah misalnya ya, ketika dia mau bertemu dengan saudaranya ya ketemu dengan saudaranya nggak mau senyum misalnya, sekedar senyum aja nggak mau juga, nah, itu namanya asyuh ya. Pokoknya segala tindakan yang membuat orang lain senang ya, itu nggak mau dia lakukan, itu namanya asyuh ya. Maka hati-hati ya, dengan sifat asyuh ya, baik dalam pergaulan sesama orang beriman.
Maka disebut di surat Al-Hasyr ya bahwa asyuh ya atau orangnya disebut syahih ya itu sangat mungkin terjadi dalam hubungan orang beriman satu dengan yang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hati-hati asyuh sering menjangkit dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Jadi rumah tangga yang tidak di maintenance atas dasar ketaatan kepada Allah, maka bisa terjadi pasangan satu dengan yang lain itu enggan berbuat sekecil apapun untuk membahagiakan pasangannya. Pokoknya apa saja ya, jangankan dalam bentuk harta ya, dalam bentuk ya, tindakan sekecil apapun kalau dia anggap itu menyenangkan pasangannya itu tidak akan dia lakukan. Oleh karena itu ya, asyuh sangat mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Allah ingatkan ya, agar ini diwaspadai yang disebut di surat At-Taghabun ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi. Ya. Hati-hati ya ketika rumah tangga itu terjangkit rasa syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Maka rumah tangga yang terjaga dari sifat asyuh itulah rumah tangga yang membawa kesuksesan kehidupan di dunia dan di akhirat insya Allah. Ya. Oleh karena itu Allah memuji, memuliakan wanita muslimah yang ya demi supaya suaminya mencintai dirinya, dia siap melakukan sebuah tindakan ya, apakah mengalah, apakah tindakan apapun, pokoknya suami saya harus ya tetap mencintai saya, tidak menceraikan saya. Itu dipuji oleh Allah dengan ungkapan wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini sebuah ihsan, itu sebuah ketakwaan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji ketika wanita itu disebut oleh Al-Quran wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Ya. Jadi Allah ingin menjelaskan kalau dengan bahasa bebas betapapun dalam diri manusia, khususnya di sini adalah seorang istri ya. Di dalam dirinya pasti ada ego-ego ya demi kenyamanan dirinya ya. Tapi dalam satu kondisi dia siap, yang penting suaminya yang enak, dia siap harus menanggung ya kondisi yang tidak nyaman demi suaminya atau demi pasangannya yang memang diperintahkan oleh Allah agar seorang wanita muslimah itu ya selalu menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada suaminya. Maka Allah puji wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Tentu memang ayat ini ya butuh pembahasan yang lebih dalam, tapi ini ya globalnya seperti itulah ya. Saya cuma ingin menjelaskan kata syuh ya, bahwa ketika rumah tangga itu bisa dibersihkan dari syuh, maka Allah banyak puji ya manusia itu. Ya, itu menunjukkan bahwa ya,
suasana rumah tangga punya kecenderungan yang besar untuk membuat manusia itu mengalami asyuh, ya, terutama dalam rumah tangga yang senior, ya, ya, ya. Kalau masih junior sih ya masih, ya, namanya juga junior, ya, istilahnya dunia milik kita berdua, ya. Tapi kalau sudah senior, ya, disitulah teruji, ya, kualitas rumah tangga sesungguhnya, ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tema lain kata asyuh, ditanya ma afdalus sadaqah, ya, ya. Sedekah yang paling utama itu seperti apa? Ya, maka Rasulullah mengatakan anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun, ya, sahihun syahihun dari kata syahih. Engkau bersedekah dalam kondisi engkau masih sehat segar bugar. Ya. Ya. Kenapa sedekah saat segar bugar malah meningkat kualitasnya? Ya, namanya masih segar bugar, kebutuhannya banyak, ya. Ya. Dia ingin jalan, dia ingin makan ini, dia ingin ini, beli itu, tapi tetap dia sisihkan untuk sedekah. Ya, tentu di sisi lain menunjukkan sedekah di waktu sakit itu beda. Ya, namanya sakit, makan udah nggak suka, pergi nggak bisa juga, ya udahlah uangnya buat sedekah, ya, ya. Ya tentu, ya, walaupun memang derajat keutamanya di bawah, tapi tetap memberi manfaat, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan sedekah yang diberikan saat manusia sakit itu juga bisa mempercepat kesembuhan, ya. Aliju mardakum bis sadaqat, ya. Ikhtiarkanlah kesembuhan orang-orang sakit di keluargamu itu dengan bersedekah, ya. Wa anta syahihun, yang kedua, sedekah yang diberikan engkau dalam keadaan syahih, ya. Dalam keadaan, ya, betul-betul hanya ingin membahagiakan diri dan keluarganya, ya. Tapi walaupun memang dia punya target seperti itu, ya, masih mau menyisihkan hartanya untuk orang lain, ya. Jadi sebetulnya sangat sayang sama hartanya, tapi karena memang ini adalah perintah Allah, akhirnya dia lakukan. Ya, itulah sedikit memahami kata asyihatan dari kata sahih, ya, bahwa orang munafik itu, ya, ya, sikapnya terhadap kaum muslimin asyihatan alaikum, ya. Ya. Jadi asyihatan alaikum itu kalau di surat yang lain, ya, apakah di surat Ali Imran, apakah di surat An-Nisa, ya, di surat At-Taubah, sampai, ya, ya, sekedar ikutan bahagia aja nggak mau, ya, ya. Sekedar ikutan bahagia nggak mau juga, ya. Ini kaum muslimin di Palestina, masya Allah, ya, Allah menangkan, Allah beri mereka keberhasilan mengalahkan atau menghinakan Zionis, ya, Yahudi itu, ya. Sekedar bahagia aja nggak mau, ya. Jadi biasa-biasa aja, ya. Apalagi merendahkannya, itu mah kebetulan aja, ya. Namanya perang, ada menang ada kalah, ya. Nanti kalau perang lagi belum tentu, wah, itu namanya asyihatan alaikum. Lebih jahat lagi asyihatan alaikum, ya, itu kaum muslimin di Palestina dibantai, ada 200 meninggal, ya. Ya itu memang dibuat sendiri, ya. Ya. Udah tahu Yahudi lengkap gitu dilawan, ya wajar lah, ya. Ya. Malah nggak menunjukkan pembelaan, nggak menunjukkan simpati, malah menyalahkan, ya. Ya. Ini jangankan di negeri, ya,
yang ya istilahnya ya masih tidak seutuhnya kaum muslimin ya, di negeri Arab yang sebetulnya seutuhnya kaum muslimin, orang-orang yang syahatan alaikum itu masih banyak ya. Jadi menyalahkan kaum muslimin yang di Filistin itu bahwa jumlah orang-orang yang syuhada yang ada itu ya, itu disalahkannya adalah para pejuangnya ya. Kata mereka, ya salahnya mereka, ngapain? Udah tahu Yahudi lebih lengkap senjatanya dilawan. Ya udah pasti akan membawa korban yang banyak. Ya. Jadi buru-buru bersimpati, mendoakan, yang ada menyalahkan. Ya. Wah itu syahatan alaikum tingkat tinggi. Ya. Itulah ya satu ujian bagi seorang muslim ya, dalam ujian al-wala wal bara ya. Momen-momen tertentu tanpa terasa membuat orang terbongkar keimanan sesungguhnya ya, apakah dia mengidap penyakit nifak atau betul-betul lebih menunjukkan walaknya kepada orang-orang beriman ya. Maka Allah sebut orang-orang seperti itu dengan asyhatan alaikum, tidak menginginkan sekecil apapun kaum muslimin itu senang. Sekecil kesenangan apapun jangan sampai kaum muslimin itu mengalami. Di surat At-Taubah itu Allah katakan apakah? In tusibka hasanatun tasuhum. Wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kaum muslimin itu sedang mendapat kesedihan ya, kekalahan, banyak korban, ya. Itu malah mereka senang, ya. Malah menunjukkan dukungannya kepada musuh-musuh Islam. Tapi kalau kaum muslimin menang, kaum muslimin, masya Allah, ya, berhasil membuat Yahudi itu bisa diatur, ya, boleh kejahatan senjata, tapi harus begini, harus begini, harus begini. Ya udah deh daripada ya rakyat kami ketakutan, nah, itu tasuhum, malah terganggu dia ya. Malah menganggap tuh kan betul-betul memang mereka itu teroris ya. Padahal kejahatan Yahudi jauh lebih besar ya. Mungkin ibu-ibu ada yang lihat satu video ya, dari sekian banyak kondisi yang ada di Israel sana, seorang bapak yang menggendong anak berlindung di sebuah tembok tertentu ya. Wah itu besar-besarin tuh ya. Tuh kayak apa itu orang-orang Palestina itu telah melakukan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tarwih ya, buat orang ketakutan ya. Padahal nggak sampai mati, cuma menggendong bayi berlindung nggak sampai mati. Sementara kaum muslimin 100 kali lipat lebih dari itu ya, mereka adem-adem aja ya. Itulah Allah katakan intusibka hasanatun tasuhum ya, jika kamu mendapat satu kondisi yang positif mereka terganggu. Wa intusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu ya. Kalau kaum muslimin dalam kondisi tidak baik, ya, maka mereka mengatakan apa? Ya, apa saya bilang? Ya, dulu kan saya udah bilang, jangan melawan tuh Israel, jangan dilawan. Ya, wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka meninggalkan kaum muslimin itu tidak mendukung dalam keadaan bahagia. Kenapa bahagia? Tuh mereka kalah, tuh mereka hancur semua. Ya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah terhadap orang-orang yang ya, kita melihat kondisi ini ya dengan adanya peristiwa Palestina pada awal Syawal kemarin ya. Di satu sisi kita juga bersyukur kepada Allah tidak berada dalam posisi seperti itu. Posisi yang istilah Al-Ahzabnya adalah asyhatan alaikum ya. Tidak ingin menjadi orang yang tidak ingin sekecil apapun ya.
ya, kaum muslimin itu mendapat kebahagiaan, kemenangan, ya, kesenangan, pokoknya masuk kaum muslimin jangan sampai senang sedikit pun. Ya. Itu mereka nggak suka itu. Syuhatan alaikum. Ya. Fa'idha ja'al khawfu, apabila datang kepada mereka ketakutan. Ya. Ya. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah perang. Ya. Ya. Sebagaimana kalau ibu-ibu baca surat An-Nisa 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Maka ayat ini disebut apa? Syariat salatul khauf. Ya. Salat dalam peperangan. Ya memang maksudnya peperangan, tapi secara pelaksanaannya ya segala yang momen yang menakutkan. Ya. Fa idza ja'al khaufu, apabila datang suasana yang menakutkan, salah satunya peperangan, ra'aitahum yanzuruna ilaik, engkau lihat mereka itu melihat kamu, melihat Rasulullah maksudnya, taduru a'yunuhum, ya matanya itu ya berputar-putar, ya maksudnya ya, tegang, ya taduru a'yunuhum itu gambaran mata yang tegang, ya, ya melotot ke sana melotot ke sini, ya, ya. Mencari peluang-peluang penyelamatan diri maksudnya, ya bukannya berpikir, ya berpikir apa ini bisa dilakukan untuk membela Islam, ya. Tapi ya, matanya berputar-putar, ya. Kalladzi yuhsha alaihi minal maut, ya bagaikan orang yang sebentar lagi menghadapi kematian. Ya, kalau di surat An-Nur ya, istilahnya yatasallaluna minkum liwadha, mencari peluang-peluang gimana yang bisa kabur nih, ya. Fa idza dhahabal khaufu, ya apabila peperangan itu sudah selesai, sudah pergi, salakukum. Salakukum artinya apa kalau bahasa kita itu membuli kalian. Asalku, ya, mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang negatif. Ya. Ya, sebagaimana yang terjadi dalam perang-perang sebelumnya. Ya. Ya, di perang Badar ada salakukum dalam arti apa? Ya. Dalam ungkapan apa? Ya wajar aja mereka menang menghadapi orang Quraisy. Kan orang Quraisy itu bukan pasukan-pasukan terlatih. Ya. Jadi membuli dengan maksud mengecilkan ya kemenangan yang ada. Ya. Ya. Tidak menganggapnya itu sebagai sebuah prestasi. Ya, ini semua kembali kepada dampak asyhatan alaikum. Memang adanya ketidakinginan kebaikan sekecil apapun dirasakan oleh kaum muslimin, sehingga ya ketika kaum muslimin menang, ya maka mereka melakukan as-salqu, ya. Salaqa yasluqu, ya. Mereka mengungkapkan atau membuli kalian, ya, ya, bi alsinatin hidadin, ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat tajam, pedas, ya. Diulang lagi asyhatan alal khair, ya. Bahkan lebih dari itu mereka juga sangat pelit, ya, terhadap harta mereka. Nah, di sini diikat dengan kata khair, ya. Mereka pelit, ya. Kalau di atas pelit apapun, ya sekecil apapun yang bermanfaat untuk kaum muslimin tidak mereka lakukan, ya, maka di ayat berikutnya asyhatan alal khair, terutama pelit dalam dukungan harta, ya.
dalam banyak ayat khair artinya harta ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan ya. Khairan artinya harta ya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi. Khairi artinya harta, wabil khusus ya, salah tafsirannya adalah kuda ya. Nabi Sulaiman sangat mencintai kudanya. Ulaika lam yu'minu, maka merekalah ya orang-orang yang tidak diterima imannya, artinya ya, batal keimanannya ya. Lam yu'minu ya. Dan banyak ayat ya orang-orang seperti ini ditolak keimanannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, di ayat yang lain wa ma ulaika bil mu'minin. Ya. Ya, karena itu tadi saya katakan Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah jangan sampai menghadapi sebuah ujian yang kemudian membongkar ya, keimanan yang palsu sehingga tidak diterima imannya oleh Allah. Fa'ahbatallahu a'malahum. Kemudian Allah menghapus amal-amal mereka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan bagi Allah ya, adalah ya, menghapus mereka ataupun menghadapi mereka itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang saja bagi Allah. Ya, artinya semua yang dilakukan orang munafik itu ya, dampak negatifnya kembali kepada mereka sendiri. Ya. Para ulama mengingatkan kata fa'ahbata ya. Kata ahbata yang sering diartikan kesia-siaan ya. Tapi ya, di situ ada makna sesuatu yang tadinya besar ya. Yang tadinya besar kemudian hilang. Nah, itu ahbata. Artinya apa? Orang-orang yang bersifat mu'awwiqin, qailin dan seterusnya ini asyhatan alaikum fa idza ja'al khaufu ya. Dulunya itu orang-orang mukmin yang normal-normal aja ya. Sholat dilakukan, puasa dilakukan, semua dilakukan ya. Jadi amalnya normal dan semua amal-amal itu ya telah menghasilkan pahala-pahala yang sangat besar ya. Namun saat terjadi momen Al-Ahzab ini ya, ternyata mereka tidak berhasil mempertahankan keimanan yang sesungguhnya. Justru ternyata ya, keimanan selama ini yang mereka miliki itu ternyata palsu semua. Jadi walaupun sebelum Al-Ahzab ini sebelum Al-Ahzab ini mereka orang yang ya hebat dalam berbagai macam amal, tapi karena sikapnya terhadap Al-Ahzab ini disebut mu'awwiqin, qailina li ikhwanihim halumma ilaina, maka Allah katakan fa'ahbata a'malahum. Amal-amal dahulu mereka itu lenyap semua karena kejahatan mereka seperti ini, karena keimanan, karena kepalsuan iman mereka. Ya. Maka pemahaman seperti ini bisa ibu-ibu baca di surat Ali Imran ya, di pertengahan kedua, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillahi wal ya'lamal mu'minin. Ayat berikutnya wal ya'lamal ladzina nafaqu. Sebuah peristiwa itu ya, bagi orang-orang yang beriman dengan benar justru semakin menegaskan, menunjukkan bahwa kamu memang imanmu benar. Tapi bagi orang yang imannya ya lemah, rada-rada,
nggak kokoh. Justru ada peristiwa ketahuan, oh ternyata kamu nafaqu wal ya'lamal ladzina nafaqu. Dan itu ditunjukkan waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi awidfa'u alqawlu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Ya, mirip apa yang ada di surat Al-Ahzab ini. Baik ibu-ibu, waktu kita sudah lewat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.